Halo, berjumpa lagi dengan saya Suhu Acar. Kali ini saya masih melanjutkan pembicaraan kita tentang bertahan di masa pandemi. Kalau sebelumnya saya berbicara tentang default, berbicara tentang bagaimana hambatan-hambatan yang sebelumnya berasal dari diri kita, ya kan? Tentang bagaimana susahnya berubah, tentang bagaimana default yang kemudian menghambat kita untuk berubah. Dan sebelumnya saya juga mengajak kita untuk mulai membuka, ya, melihat dari berbagai macam sudut pandang. Sebelumnya berbicara tentang survival of the fittest, ya, bagaimana survival of the fittest ini merupakan survival of the smartest. Bagaimana kita bisa berubah dengan cerdas, ya kan? Karena apa? Karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah. Tentunya mungkin bagi generasi milenial, perubahan-perubahan ini ya mungkin bukan sebuah kesulitan. Tapi mungkin banyak juga dari kita yang cukup sulit untuk menyikapi perubahan-perubahan, ya kan? Dari yang paling simpel, misalnya bagaimana kita menggunakan teknologi komunikasi. Kita lihat bahwa banyak juga orang yang tergagap-gagap gitu ya untuk menggunakan teknologi komunikasi yang kesulitan juga untuk harus memanfaatkan teknologi komunikasi yang ya sesungguhnya simpel-simpel saja, sesungguhnya sederhana, tetapi mungkin bagi orang yang sudah ya itu tadi yang sebelumnya saya bilang default ya, itu mungkin bisa menjadi sangat sulit sekali. Kita tahu bahwa kuncinya dari eh, smartest tadi adalah bagaimana kita bisa eh, belajar dengan cepat atau cepat belajar, ya kan? Berubah dengan cepat atau cepat berubah. Nah, tentu memang ini dibutuhkan sebuah eh, kemauan, makanya tadi saya bilang dengan merubah sudut pandang kita. Nah, kita tahu juga tadi bahwa salah satu penghambat kita adalah default di mana terus kemudian kita mulai dengan mengeluarkan sikap pokoke, ya. Biasanya Bapak no, yowis, embuh. Ya. Tentu saya menyadari bahwa perubahan ini juga tidak mudah. Maka salah satu kunci yang pertama adalah bagaimana kita menerima perubahan tersebut. Selama kita tidak bisa menerima, ya, setelah kita membuka tadi, kita menerima perubahan. Memang ini adalah sebuah kondisi yang kita harus berubah, kondisi yang kita harus menyesuaikan, ya kan? Nah, kalau kita tidak bisa berdamai, maka akan menjadi sulit. Tetapi jika kita sudah bisa belajar berdamai, maka akan jauh lebih mudah, ya kan? Saya selalu membuat analogi dengan bagaimana seperti kita memakai sepatu baru. Sepatu baru tentu di awal tidak enak, tidak nyaman, sakit, bahkan bisa mengakibatkan lecet atau luka. Tetapi jika lama-lama kita pakai, jika terus kemudian kaki kita mulai firm dengan sepatu tersebut, maka sepatu itu bisa menjadi sangat nyaman dan sangat enak kita gunakan. Demikian juga perubahan-perubahan ini, kalau kita sikapi dengan negatif, maka kita akan terjebak dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi jika kita mau merubah diri kita, cara pandang kita, maka kita akan pelan-pelan menyesuaikan dan tentunya perubahan-perubahan ini bukan lagi menjadi masalah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi situasi pandemi yang benar-benar merubah segala cara hidup kita, cara pandang kita, dan lain-lain. Maka kunci berikutnya bagaimana kita bisa bertahan di masa pandemi ini adalah saya selalu bilang 3C. Nah, 3C yaitu connected, collaborate, dan committed. Ya. Pertama adalah connected.
dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa, kalau dulu ya, dulu kita bisa istilahnya gini, single fighter. Nah, kita ada apa-apa, wis kita tandangi sendiri, kita urus sendiri. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, dalam perubahan-perubahan masa kini, dan sekiranya itu mungkin saya kira juga akan menjadi sebuah pola yang akan terus berjalan ke depan, maka stay connected itu menjadi sebuah keharusan. Kita harus selalu terhubung dengan siapa? Dengan siapa saja. Ya kan? Jika kita tidak terhubung, maka itu seperti kemudian tiba-tiba kita hidup di apa ya? Di pulau terpencil gitu. Kita bisa hidup di keramaian. Bayangkan kita hidup di sebuah kompleks perumahan yang ramai, tapi tiba-tiba lockdown. Ya, kita sudah pernah mengalami masa-masa lockdown, ya kan? Tiba-tiba lockdown, maka kalau Anda tidak stay connected, maka walaupun Anda tinggal di tempat yang ramai, tapi itu rasanya seperti tinggal di sebuah pulau yang terpencil, ya kan? Kenapa? Karena Anda tidak bisa berhubungan. Anda tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Nah, maka yang pertama adalah stay connected. Berikutnya adalah happy collaborate. Jika kita sudah punya koneksi, kita sudah terkoneksi dengan banyak pihak, banyak orang, maka kita harus berkolaborasi, bekerja sama. Ya kan? Saya punya apa yang saya punya sesuatu, apa yang mereka punya, dan kemudian kira-kira ini bisa saling membutuhkan, maka kita berkolaborasi. Bayangkan seperti tadi contoh yang sama, kita tinggal dalam kondisi yang lockdown, kalau kita tidak berkolaborasi dengan misalnya apa, tetangga misalnya, atau keluarga, atau teman, mungkin kita juga akan mengalami banyak kesulitan, ya kan? Nah, kolaborasi yang lain itu juga bisa kita lihat dengan berbagai macam bentuk apa ya, jasa-jasa yang sifatnya online. Ya kita tahu kemudian ada, ya saya sebut aja merek ya, ada GrabFood, ada GoFood gitu, di mana terus kemudian di masa-masa yang sulit Anda akan bisa tetap mendapatkan makanan yang Anda inginkan. Nah itu juga salah satu bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama, ya kan? Nah jadi ada banyak sekali model-model kolaborasi yang muncul ketika kita berada dalam masa pandemi ini, dan juga bagaimana kita bisa tetap bertahan. Nah berikutnya adalah committed. Jika kita sudah terkoneksi, kita sudah punya kolaborasi, maka kita harus komit terhadap koneksi dan kolaborasi tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak ada committed, kita tidak punya komit, maka kita akan ditinggalkan. Ya, maka Anda menjadi tidak apa ya? Iya bisa dibilang tidak bisa dipercaya gitu kan. Maka berikutnya adalah committed, stay connected, happy collaborate, dan committed. 3 kunci ini saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa pandemi ini. Terus terang saya tidak terlalu tidak terlalu suka memberikan banyak tips. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak tips juga belum tentu dipakai. Saya selalu mengambil yang paling basic, yang paling sederhana, tetapi sekiranya ini bisa menjadi sesuatu yang betul-betul kita praktekkan, menjadi sesuatu cara pandang, cara hidup yang baru. Nah, harapannya adalah dengan kita pertama tadi membuka cara pandang kita, dan kemudian berdamai, ya, berdamai dengan kondisi, lalu menerapkan stay connected, happy collaborate, dan committed. Harapannya adalah kita bisa melihat peluang-peluang yang baru. Kita bisa melihat kesempatan-kesempatan baru yang mungkin sebelumnya tidak terlihat karena kita tidak merubah cara pandang kita tidak merubah cara kerja kita, dan lain-lain.
kita tidak punya koneksi yang besar gitu ya, mungkin selama ini ya koneksinya ya seperlunya aja lah gitu ya. Tapi di saat ini kita bisa membuat koneksi dengan siapa saja. Kenapa? Karena setiap koneksi itu menciptakan opportunity, menciptakan kesempatan. Maka siapapun itu bisa menjadi opportunity kita untuk keluar dari kesulitan, untuk kemudian bisa berkolaborasi, ya kan? Tentunya setelah kita berkolaborasi, kita harus committed terhadap kolaborasi kita, committed terhadap apa yang sudah kita lakukan. Saya harap tips ini bisa kita praktekkan dengan baik. Tentunya saya selalu mengharapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan, jangan ragu-ragu bertanya dan tentunya selalu like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.